karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, ketika kita melihat bagaimana keadaan Agustan dalam keadaan sakit, terbaring, lemah, tak berdaya, dia hanya bisa tidur di tempat tidur Bapak Ibu. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Bahkan kita melihat sepertinya beliau pakai pampers. Ini sepertinya ya. Begitu sulitnya untuk beliau bergerak sekarang. Dan kita mengharapkan supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh Ahmad Dedet. Bagaimana Ahmad Dedet? Katanya 9 tahun dia terbaring di tempat tidur tanpa bisa gerakkan anggota tubuh. Kecuali hanya bola mata dan mulut, tetapi tidak bisa orang memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh si Ahmad Dedet. Doa kita supaya si Agustan tidak mengalami hal seperti yang dialami oleh Ahmad Dedet. Nah Bapak Ibu, beredar informasi juga di mana kita mendengar bahwa Agustan akan dipanggil oleh polisi. Benarkah seperti itu? Kita tidak tahu. Kita tahu dari mereka sendiri di mana ada teman Agustan sama-sama mu'alaf ketika menjenguk Agustan. Dia berkata sepertinya polisi ingin memanggil dia, tapi kita juga tidak tahu kepastiannya. Pertanyaannya adalah siapa yang melaporkan dia? Adakah orang Kristen yang melaporkan dia? Saya rasa belum ada orang Kristen yang melaporkan Agustan. Cuma banyak anak-anak Tuhan yang memberikan komentar, salah satunya saya dan juga teman-teman yang lain Bapak Ibu, supaya Agustan bertobat, tidak melakukan hal-hal di luar kewajaran. Orang Kristen itu bukan orang yang cengeng, tidak sedikit-sedikit lapor, tidak sedikit-sedikit begono, tidak sedikit-sedikit begini, tidak. Mengharapkan sepenuhnya supaya Agustan minta ampun sama Tuhan dan dia bertobat. Inilah pengharapan orang Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab. Di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jelas sekali di ayat ini Bapak Ibu, kalau kita memang tak sepantasnya untuk melakukan pembalasan dendam. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Memang gak mudah. Tetapi percayalah, kalau kasih itu gak sia-sia. Terlebih kita sudah kenal dan sudah merasakan kasih yang paling luar biasa, yaitu kasih Yeshua HaMashiach. Bagaimana dia duluan mengasihi kita. Dia memberikan contoh kepada kita bagaimana kita mengasihi orang yang bersalah pada kita. Bagaimana mengasihi orang yang memusuhi kita. Bagaimana memusuhi orang yang menganiaya kita. Bagaimana mengasihi orang yang mencaci maki, menghina, maupun yang gebukin kita, tampar kita, dia tendang kita, dia kata-katain kita, dia fitnah kita. Yeshua HaMashiach sudah duluan memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita mengasihi. Dia saudaraku contoh dan teladan yang sangat luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Bagi kita orang-orang percaya, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Maka apa yang dia ajarkan mengenai kasih, kita harus praktekkan. Bagaimana si Agustan kentutin Alkitab, dia nantang Yesus. Dan apa yang dia lakukan, hari-hari ini dia tuai Bapak Ibu. Dia alami dari tindakan dia. Sebab akibat dari apa yang dia lakukan, dia sekarang lagi memetik hasilnya. Siapa yang menabur angin, maka orang itu yang menuai badai. Nah saudaraku, apa yang kita lakukan itu pasti dapat balasan, dapat imbalan. Hal yang baik kita lakukan, hal yang baik pula dapat imbalan. Hal yang baik pula dapat balasan. Hal yang buruk, yang jahat kita lakukan, begitulah balasannya. Balasan yang setimpal. Apalagi Alkitab direndahkan serendah-rendahnya. Alkitab ditempatkan di tempat yang sangat rendah, dikentutin. Bahkan dia menghina Alkitab. Bahkan dia mengatakan kepada Yesus, aku ingin melihat dalam waktu sebulan apakah
aku kena azab Yesus atau tidak? Baru beberapa hari saudaraku, dia menangis dan menangis. Tidak berdaya. Ya, apakah dia pura-pura? Dia acting? Itu terserah dia saudaraku. Yang jelas pengharapan kita dia bertobat dan tidak mengulangi hal sekonyol itu lagi. Dan ini adalah menjadi pelajaran bagi mukallaf-mukallaf yang lain. Belajarlah Islam yang benar, belajarlah akan Al-Quran, belajarlah hadis, belajarlah sejarah. Jangan mengotak-ngatik Alkitab, ya. Jangan mengotak-ngatik Alkitab. Itu di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Nah, sekarang kita melihat di dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, memang sangat tidak mudah ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Tidak mudah, tetapi inilah ajaran daripada Yesus Kristus. Ajaran daripada Alkitab. Dan ini harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ini bukan sekedar ayat, tetapi hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di luar kekristenan, mereka bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Alkitab berkata, kamu ini adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jangan kejahatan kita diketahui oleh semua orang, tetapi kebaikan hati kita. Sekali lagi, untuk mengampuni memang tidak mudah, tetapi ini adalah ajaran Alkitab. Kita harus taat terhadap apa kata firman Tuhan. Kita harus patuhi terhadap apa kata firman Tuhan. Bila kita tidak taat, kita tidak patuh, maka kita termasuk orang-orang yang durhaka sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan berkata, jangan kamu balas. Segala pembalasan itu adalah hakku, ada di tangan aku. Saudara lihat, tidak sampai sebulan Agustan mengalami sakit. Dia meminta waktu sebulan, tapi tidak sampai sebulan dia drop, saudara. Sampai pakai pampers. Ya, sampai pakai pampers, saudaraku. Ya, kita berdoa supaya tidak dialami oleh Agustan seperti yang dialami oleh si Ahmad Dedet 9 tahun lamanya. Apa yang dialami oleh si Agustan tidak dialami, tidak sampai dia alami seperti orang-orang lain. Kecelakaan di tol terus dia mati. Ada juga mu'alaf, Bapak Ibu, mukallaf. Begitu dia pindah dari kekristenan masuk ke agama itu, dia jadi penghujat. Tidak lama kemudian satu keluarganya mati, saudaraku. Ya, nah ini adalah bentuk dampak dari apa yang dia lakukan, apalagi melawan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau tindakan orang tersebut bikin kita emosi, rasanya kita ingin langsung membalasnya saat itu juga. Tapi Tuhan enggak akan tinggal diam, dan damai sejahtera dari Tuhan itu jauh lebih melegakan dan berharga daripada tindak pembalasan dendam. Nah, damai sejahtera sukacita Tuhan itu lebih luar biasa, Bapak Ibu. Lebih kita butuhkan daripada kita membalas dendam. Ketika kita membalas dendam, berarti di situ ada dua orang jahat yang melakukan kejahatan kepada kita, dan kita membalas kejahatan orang itu. Makanya tidak boleh kita membalas. Biarlah semua itu Tuhan yang balas, Tuhan yang atur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Maka dia tunggu saja waktu Tuhan. Tidak sampai sebulan, saudaraku, Agustan langsung mengalami apa yang dia lakukan. Kita lihat Agustan tidak sampai sebulan langsung merasakan dampak terhadap apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di dalam Amsal 26 ayat yang ke-27, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya ini menjadi pelajaran bagi para mukallaf yang saat-saat ini mereka mengotak-ngatik firman Tuhan, mengotak-ngatik Alkitab. Khususnya Kainama. Bagaimana Kainama dengan begitu bebas dia menghina Alkitab.
mentafsirkan akan Alkitab. Bahkan dia lakukan itu di masjid, di jamaah-jamaah tabligh, maupun di tempat di mana dia dipanggil. Dengan bebas dia mentafsirkan akan Alkitab. Tunggu nanti Kainama, jangan sampai kamu ditampar oleh Tuhan ya. Jangan sampai si Kainama ditampar oleh Tuhan nantinya. Belajarlah daripada Agustan atau Ahmad Dedet. Kedua orang ini jelas sekali dan mereka itu menjadi contoh bagi kalian, orang-orang yang menghina akan Alkitab, merendahkan akan Alkitab, mentafsirkan akan Alkitab, maupun mencemooh, mencaci maki, menertawakan dan menentang akan Yesus Kristus. Ya, bertobatlah. Tidak ada kata terlambat dalam pertobatan. Selama masih hidup, masih diberikan nafas yang panjang, masih menghirup udara yang segar, masih sehat, bertobatlah. Bertobatlah. Kalau sudah meninggal nantinya, tobat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, tobat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Pintu sudah tertutup. Maka ketika pintu tertutup, tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun yang bisa membuka pintu itu. Nah, selama pintu itu masih terbuka lebar, masuklah. Jangan sungkan, jangan malu. Rendah hatilah untuk masuk ke tempat itu. Memang tempat itu sempit dan sedikit orang yang masuk. Tetapi ketahuilah, tempat yang sempit dan sedikit orang yang masuk itulah tempat di mana kita menuju ke kehidupan yang kekal di surga. Sementara yang kita sangka ketika kita melihat orang banyak berbondong-bondong, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar, padahal mereka lagi menuju kepada kebinasaan. Betapa kita sangat sayangkan. Alkitab mencatat, ketika kita melihat orang tersebut, Bapak Ibu, persis seperti apa kata Alkitab. Orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya jatuh ke jurang. Dua-duanya terlindas. Dua-duanya jatuh ke lubang. Saudaraku, para pencinta Sidang Injil Habaget, ayo kita lakukan penginjilan. Sebarkan Injil. Beritakan firman Tuhan. Waktu sudah semakin singkat. Jangan lagi banyak lalai. Jangan lagi banyak tidur. Jangan lagi banyak bersanda gurau. Pergunakan apa yang ada untuk kita muliakan Tuhan. Media sosial pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Harta kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Waktu sudah semakin singkat. Kalau kita melihat di sekitar kita, di sekeliling kita, sudah tidak ada waktu lagi Bapak Ibu. Waktu begitu singkat. Detik-detik kedatangan dia yang kedua kali itu sudah semakin nyata kita lihat. Jangan sampai dia datang, tidak didapati sedikit pun iman di dalam diri kita, saudaraku. Maka selama kita masih bernafas, selama itu juga kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita terus beritakan Injil, beritakan firman agar banyak orang sadar Bapak Ibu melalui pelayanan kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasyah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara agar banyak orang mengenal kebenaran, mengenal Kristus, mengenal Hamasyah. Kita melihat betapa banyak orang di sekitar kita, mereka yang belum mengenal akan keselamatan. Kemana mereka pergi, di mana mereka berada setelah meninggalkan dunia ini. Ingat saudara, Alkitab mencatat, bila kita tidak menginjili teman, sahabat, kerabat kita, maka mereka mati, dosa, darah mereka ditangguhkan atas kita. Sudah siapkah saudara? Kalau belum siap, ayo beritakan Injil kepada mereka. Jangan malu, jangan takut, jangan gentar. Ya, yang kita beritakan itulah kabar baik, kabar sukacita, kabar di mana semua orang itu membutuhkan saudara. Tinggal bagaimana cara kita memberitakan, mengabarkan, menceritakan sehingga mereka tidak tersinggung dan mau menerima kabar baik yang kita beritakan. Saudaraku, sangat banyak sudah orang yang terima Yesus Kristus melalui pelayanan Habaget. Sangat banyak, cuma kita tidak expose Bapak Ibu. Ya, sangat banyak. Ada yang sudah menjadi penginjil, ada yang masih belajar, ada yang masih tanya-tanya, ada yang sudah dekat sekali belum berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dengan berbagai alasan. Yang jelas mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan kita itu sudah sangat banyak.
Terima kasih.